Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan mengenalkan diri dulu bahwa saya nama Muslim Doha dengan nomor NIM 2006021113. Bila saya akan membahas tentang masalah abad pertengahan, di mana pada abad pertengahan ini terjadi yang namanya perdebatan antara agama dan filsafat. Jadi ini sama-sama terlibat pada zaman abad pertengahan. Kebetulan pada saat itu muncullah tokoh filsuf orang Islam, terutama yaitu Al-Kindi. Bahwa Al-Kindi ini seorang filsuf Arab. Nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah. Itu nama lengkapnya beliau. Dan beliau ini berada di dua negara, yaitu Kufah dan Basrah. Beliau mendapatkan ilmu yang disebabkan dari dua daerah tadi, bahwa daerah Kufah dan Basrah. Karena pada saat itu daerah Kufah dan Basrah sangat maju dalam bidang keilmuan. Di antara kelebihan dari Al-Kindi ini adalah mampu menerjemahkan filsuf Arab, filsuf Yunani klasik, klasik. Dia mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa Arab. Ini luar biasa yang diraih oleh filsuf Islam Al-Kindi, bahwa dia itu merupakan penerjemah yang luar biasa, sudah mendapatkan penghargaan. Di antaranya ada 4 orang yang mendapat penghargaan, di antaranya adalah Al-Kindi. Yang saya jelaskan ini Al-Kindi. Kemudian Al-Kindi adalah filsuf yang pertama dalam Islam. Itu adalah Al-Kindi pada abad pertengahan. Kemudian di antara pemikiran filsafat beliau itu diambil dari Aristoteles. Bahwa pemikiran filsafat Al-Kindi itu dia mengambil dari pemikiran Aristoteles, karena dia ini sangat mengagumi Aristoteles. Bahkan dalam bukunya itu pasti ada referensinya dari Aristoteles, karena beliau ini merupakan penggemarnya lah kalau bahasa zaman sekarangnya. Kemudian dalam teori Al-Kindi ini tuh yang dikemukakan oleh beliau itu adalah yang pertama itu filsafat yang paling tinggi itu adalah ketuhanan. Filsafat yang paling tinggi adalah ketuhanan. Kemudian filsafat yang paling mulia dan yang paling tinggi derajatnya adalah filsafat kebenaran. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa filsafat kebenaran ini merupakan itu sidik, bahasa itu sidik. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita sidik benar, karena itu merupakan filsafat yang paling tinggi dan yang paling mulia derajatnya. Kemudian bisa kembali lagi tentang filsafat ketuhanan. Jadi di dalam pelajaran ini kita akan bahas tentang ketuhanan juga, di mana bahwa tokoh-tokoh filsuf telah membicarakan ini semua. Kemudian dari banyak golongan ateis itu juga banyak orang yang tidak terima apabila ada ini seperti yang katakan oleh Pak Agus kemarin, bahwa kalau ada seorang ateis yang bertanya, maka kita harus menjawabnya dengan pemikiran filsuf. Tidak boleh kalau kita jawab dengan pemikiran agama kita, tentu tidak akan diterima. Akan tapi jawablah dengan filsafat. Kemudian Al-Kindi itu membagi filsafat itu menjadi 2. Satu filsafat ketuhanan, dan yang kedua itu filsafat jiwa. Filsafat ketuhanan itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu ilmu ilahiyun. Itu ilmu ilahiyun, yang artinya bahwa
sesuatu ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW langsung menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu insaniun. Ilmu insaniun itu ilmu tentang manusia. Ilmu insaniun menurut Al-Kindi filsafat adalah pengetahuan tentang yang benar, knowledge of truth. Jadi menurut Al-Kindi adalah filsafat kebenaran, pengetahuan tentang yang benar itu adalah merupakan filsafat pengetahuan. Jadi di sini adalah ilmu insaniun tentang ilmu kemanusiaan, tentang ilmu insaniun tentang ilmu tentang manusia. Jadi pengetahuan di antaranya adalah tentang mengenai dengan teori ilmu ilahiyun, tentang ketuhanan, bahwa kalau kita menjelaskan sesuatu itu bahwa kita harus ada istilahnya namanya juz'iyah dan kulliyah, dijelaskan dalam buku filsafat sejarah. Ini ada yang namanya juz'iyah, ada yang namanya kulliyah. Itu dalam konteks kitabnya itu pernah saya kaji di tempat saya mondok bahwa juz'iyah itu bagian-bagian yang kecil, kemudian kulliyah itu adalah bagian-bagian yang besar. Kalau kita contohkan seperti mobil halnya, mobil itu kuliahnya akan, tetapi ban, terus setirnya, kemudian bangun tempat duduknya itu merupakan juz'iyah yang bagian-bagian kecilnya. Terkait masalah filsafat ketuhanan, bahwa hubungan Tuhan dan Allah itu sama seperti hubungan matahari dengan cahaya matahari dengan matahari. Jadi tidak bisa kita jelaskan. Jadi pemikiran kita ini sampai terhadap sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa, tidak sampai kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah filsafat jiwa. Kita jelaskan tadi bahwa hubungan roh, bahkan di dalam diri kita sendiri ini kita tidak mengetahui. Bahkan roh itu sangat dekat dengan kita, tetapi kita tidak pernah mengetahui kayak gimana sih bentuknya. Jadi filsafat jiwa, tentu jiwa ini dari misalnya dari semua anggota badan kita, hati kita harus memperbaiki. Filsafat Al-Kindi itu harus berlaku berakhlak yang mulia, berakhlak yang mulia. Jadi filsafat jiwa ini cenderung kepada hati juga. Tentu kita akan juga memperbaiki masalah akhlak. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan terkait dengan filsafat Al-Kindi. Tentu filsafat yang pertama Islam yang muncul pada abad pertengahan, dimana pada saat itu antara agama dan filsafat itu terjadi perdebatan. Dan salah satu tokoh filsuf yang masuk ini Al-Kindi yang pertama kali muncul dengan Islam. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf.